Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa mengadakan diskusi lagi. Dan pada kesempatan ini saya dapat tugas untuk melakukan pembukaan yang biasanya Mbah Bejo, dan kebetulan Mbah Bejo ini sudah atau sedang melakukan perjalanan ke Banyuwangi untuk membuka padepokan di sana, yang insya Allah namanya Padepokan Laku Utomo, insya Allah. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya jadi ingat tentang ya apa yang kita pelajari di sini, yaitu tentang ilmu laku. Nah, apabila yang namanya laku itu kan di sini berkaitan dengan perilaku kita. Perilaku ini kita berperilaku itu biasanya ada satu dorongan yang menimbulkan kita itu melakukan suatu aksi atau suatu tindakan. Nah, saya juga mengamati pada diri saya sendiri, sebetulnya pada saat saya melakukan suatu tindakan tertentu, ini sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan saya. Nah, dulu sebelum belajar di Padepokan ini tentunya ya sangat bervariasi. Saya melakukan tindakan sesuatu itu kadangkala saya sendiri nggak tahu apa yang mendasarinya. Nah, berkaitan dengan itu saya jadi mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang perilaku. Ternyata perilaku itu didorong oleh yang namanya reaksi di dalam diri. Misalnya, reaksi yang seperti apa? Saya ambil satu contoh kejadian. Kejadian di dalam kehidupan kita itu sebetulnya sifatnya netral. Kejadian apapun itu, mau yang istilahnya itu kejadian yang dianggap menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Nah, namun sesuatu yang netral ini nanti akan diberikan suatu pemaknaan. Misal, kehilangan uang. Nah, di sana akan muncul suatu pemaknaan. Waduh, saya sedang sial ini. Nah, muncullah suatu pemaknaan. Atau sedang mendapat rezeki. Atau sedang mendapat suatu kebahagiaan. Sebetulnya peristiwa itu netral, tapi saya memaknai sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang bagus, maka di sana akan muncul satu pemaknaan. Nah, pemaknaan inilah yang nantinya akan mempengaruhi satu emosi yang akan muncul rasa senang, rasa sedih, rasa marah, atau rasa kecewa atau yang lain. Nah, sehingga dengan adanya emosi ini kita jadi tahu atau kita bisa mengoreksi diri. Misal kita sedang menghadapi sesuatu. Kok sesuatu itu apa? Misalnya omongan kawan lah. Nggak tahu itu bercanda ataupun enggak, tapi
kita itu rasanya kok agak sedikit gimana ya, kok marah atau kecewa atau sedih. Nah, ini artinya apa? Artinya di dalam diri kita itu terjadi suatu pemaknaan ataupun penilaian. Wah, harusnya walaupun bercanda ya jangan ngomong seperti itu. Nah, ini adalah penilaian. Coba apabila nggak menilai, tentunya nggak ada satu getaran emosi yang mengarah kepada satu kekecewaan. Nah, karena ada penilaian, maka muncullah getaran emosi tadi yang tadinya emosi itu netral, dia akan bisa bergeser, apakah itu ke arah positif atau ke arah negatif. Baik ke arah positif atau negatif itu akibat satu pemaknaan. Seseorang yang marah karena dipegang kepalanya. Sebetulnya memegang kepalanya itu ada apa dengan memegang kepala? Namun karena dimaknai bahwa tidak sopan megang kepala, maka akan muncul pergeseran emosi yang tadinya netral ke arah yang negatif. Wah, ini orang nggak sopan. Itu adalah emosi. Jadi ada rasa marah. Nah, bagi diri saya sendiri di sini emosi ini memang suatu anugerah sejak lahir, di mana emosi pertama yang muncul pada seorang bayi itu adalah emosi takut. Takut dengan suara keras, sehingga bayi itu apabila ada suara keras nangis. Takut ditinggalkan, apabila ibunya pergi itu nangis. Nah, namun emosi ini juga ada yang diturunkan. Apabila seorang ibu yang sedang hamil terus di sana itu ada satu emosi-emosi negatif, takut, khawatir atau marah, nah itu emosi itu akan diturunkan kepada bayi. Karena memang ada suatu reaksi hormon di dalam dirinya. Nah, kembali kepada emosi tadi. Emosi ini saya mengartikan sebagai alarm bagi diri saya. Misalnya, saya menghadapi suatu peristiwa, kok timbul agak ini tersinggung nih. Waduh, ini kenapa nih? Kok saya tersinggung? Saya coba kaitkan dengan masalah sadar Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam diri kita ataupun orang yang ada di sekitar kita itu tidak lepas dengan kehendak Allah. Nah, sehingga pada saat saya bertemu dengan orang yang membuat saya kok tersinggung emosinya, yang tadinya itu netral kok menjadi agak negatif, apa yang dirasakan? Ya tadi, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Ini akan menjadi, saya artikan sebagai alarm pada diri saya. Kok saya marah ya? Ada apa ini? Jangan lepas dari kesadaran saya akan Allah. Karena selama kesadaran itu tetap berada pada on kepada Allah, maka tidak ada satu perasaan marah kecewa pun pada saat berhadapan dengan sesuatu. Misal, orang datang, kemudian omongannya itu berlebihan dan dirasa menyinggung diri. Artinya apa? Artinya di sana ada sesuatu yang dia itu nggak suka. Sementara dia datang, yang mendatangkan juga Allah juga. Dan dia yang menjadikan dia berperilaku seperti itu juga atas izin Allah. Nah, bagi kita yang sedang belajar akan sadar Allah, itu harusnya juga menjadi bahan belajar kita. Nah, sehingga pada saat kita menghadapi sesuatu yang mengecewakan, kok muncul satu kekecewaan, nah ini sebagai alarm. Waduh, ini jangan-jangan saya lepas nih dari kesadaran saya. Nah, akhirnya dengan kesadaran itu akan dinetralkan kembali emosinya. Nah, penetralan itu dengan salah satunya adalah dengan respon kita terhadap suatu kejadian, yaitu dengan menerima itu. Dengan adanya menerima, respon istilahnya apa? Digunakan untuk menghantam emosi yang kita punya. Yang tadinya bergerak ke arah negatif akan menjadi netral lagi. Nah, itu contoh yang negatif. Nah, bagaimana yang positif?
wah ini saya berhasil. Ini kemarin saya mengajukan proposal, wah semuanya menerima proposal saya. Muncul nih keakuannya itu, kebanggaannya. Ini gara-gara saya. Nah, gembira itu juga emosi. Pada saat gembira itu terlepas secara berlebihan, maka ada kemungkinan akan muncul keakuan. Nah, namun dengan memaknai emosi ini adalah sebagai alarm bagi diri kita, maka di sana pada saat ada suatu gembira yang berlebihan, kebanggaan yang berlebihan, langsung ingat bahwa keberhasilan itu hanyalah karena kita diberhasilkan. Kita bisa karena kita dibisakan. Nah, dengan kesadaran itu akan dinetralkan kembali. Dengan respon 3T itu kita akan dinetralkan kembali pada posisi netral. Nah, sehingga letak ilmu lakunya itu adalah bahwa pada saat kita itu memang belajar akan sadar Allah, belajar akan cara merespon permasalahan dengan 3T, dan belajar akan tindakan, kita tadi bicara tindakan, itu yang amanah karena ada suatu tanda dan perintah, ini benar-benar bisa nyambung ke sana. Karena apa? Ingat, tindakan tadi itu ada pendorongnya. Coba sekarang kita koreksi lagi kepada diri sendiri. Pada saat saya datang ke sini misalnya, pada saat Bapak Ibu semuanya datang ke sini, pada saat rekan-rekan semuanya yang ada di YouTube mendengarkan atau mengikuti acara live streaming pada malam hari ini, apa yang menjadi pendorongnya? Karena setiap tindakan itu ada pendorong. Apabila secara umum tadi bahwa emosi ini menimbulkan pemaknaan, itu akan menimbulkan respon emosi. Nah, emosi inilah yang memunculkan satu tindakan. Nah, selama kita tidak sadar Allah, bisa jadi yang memunculkan suatu tindakan adalah dari respon emosi tadi. Nah, emosi ini ya bisa jadi, wah saya biar ke sana itu pengen mencari teman, pengen ada teman ngobrol dan yang lain-lain. Nah, namun dengan adanya netralisir terhadap emosi-emosi kita itu tadi, kita akan kembalikan bahwa segala sesuatunya itu karena Allah. Nah, secara laku, apa yang saya coba terapkan pada diri saya adalah seperti itu. Pada saat saya menghadapi sesuatu agak sedikit marah, oh ingat, saya langsung ada satu alarm yang muncul di dalam diri saya. Seperti lampu itu, menyadarkan saya, kamu jangan berlebihan. Ingat, itu adalah kamu berhasil adalah karena Allah. Kamu kecewa, ingat bahwa yang kejadian itu adalah tidak lepas dari ketentuan Allah. Nah, jadi bagi saya hal itu bisa mengontrol diri. Sehingga sangat wajar apabila kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama mengingatkan bahwa kita ini adalah belajar tentang laku, bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar pengetahuan. Memang pengetahuan itu akan sangat ya dengan membaca buku bisa. Namun untuk laku itu memang harus mempraktekkan. Dan apa yang kita pelajari bersama ini adalah sama-sama kita akan saling sharing bagaimana yang kita alami selama ini. Nah, sehingga dengan harapan dengan adanya diskusi melalui YouTube ataupun dengan grup-grup yang ada ini, kita sama-sama mencoba untuk saling mengoreksi diri, menceritakan akan hasil koreksi diri, bahwa ilmu laku ini sudah mampu belum untuk diterapkan. Apabila sudah paham belum itu mudah karena itu adalah pemahaman. Namun apabila sudah mampu belum diterapkan, artinya dia nanti akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang sadar Allah. Ya tentunya tidak ada kecewa, tidak ada rasa marah, tidak ada benci ataupun iri dan segala macam. Lah tapi kan saya manusia. Lah justru itu, bahwa manusia memang diberikan satu
karunia emosi, karunia tentang akal pikiran dan kesadaran jiwa yang menyadari itu agar apa? Agar kita mampu untuk memposisikan diri kita itu pada kesadaran yang sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ini hanya sekedar satu sharing yang terakhir saya coba pahami dari ilmu laku yang kita sama-sama pelajari di sini, dan saya mencoba mengamati diri saya dan sekitar saya. Oh, kok itu bisa ya? Orang itu bisa muncul rasa kecewa karena hanya omongan orang, artinya tersinggung dengan omongan orang. Oh, ternyata dia memaknai bahwa omongan itu tidak sopan. Lah, apakah ada kerugian? Ya itu tadi, harga diri tadi. Lah, emang kita itu siapa? Sehingga berbicara tentang harga diri di hadapan Allah, di hadapan secara kesadaran kita ya tentunya. Nah, tentunya apabila ini mampu saya terapkan, saya mencoba akan ya tentunya apabila kita itu sudah terlepas dari rasa iri, rasa sedih, ya bahagia yang ada. Tidak ada satu permasalahan yang mampu untuk menggoyang diri kita. Nah, sehingga makna laku itu ada di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya cukupkan. Saya hanya sekedar sharing yang semoga ini menjadi masukan juga tentang masalah emosi tadi, karena ini pun sudah saya lakukan dan itu sangat berguna sekali untuk mengoreksi diri saya. Oh, saya ini melakukan ini karena Allah atau bukan? Ada enggak amanah yang memang saya terima sehingga saya melaksanakan suatu perintah berdasarkan tanda-tanda? Sehingga tadi itu saya sempat mendengar percakapan Pak Pur dengan yang lain mengatakan, ya apabila bukan amanahnya ya jangan dikerjakan, nanti ngaco. Diambil satu contoh misalnya papasan dengan kawan, istri orang, bukan istrinya ya maksudnya. Kemudian kok diboncengin, ya ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang tidak berdasarkan amanah, karena dia itu bukan amanah saya, karena dia bukan istri saya. Ya sebaiknya jangan. Nah, hal ini pun juga bisa diletakkan pada posisi-posisi yang lain. Apakah ini amanah saya untuk berkomentar seperti itu? Untuk mengkritik misalnya siapa seseorang, loh saya itu siapa ya kok saya pengen mengkritik dia, lah ini amanah saya atau bukan? Wah bukan, yaudah jangan. Biarkan dia itu dikritik oleh orang yang memang diserai amanah untuk hal tersebut. Nah tentunya ini apabila mampu kita terapkan bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan ini berdasarkan amanah kita, bukan dorongan emosi, bukan dorongan ego, ini tentunya akan menjadi hal baik untuk diri dan untuk lingkungan kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Pur, silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, mari kita panjatkan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim terkait dengan ilmu laku ini memang harus kita jalani ya. Ya, spiritual kalau hanya sebatas angan-angan, sebatas kesadaran tanpa ada sikap dan tindakan yang real itu ya tidak ada artinya ya. Allah sampaikan kalau hanya beriman saja itu akan diuji sama Allah. Ya, mau diuji sama Allah terus menerus, kesel Pak. Sekolah kok isine ujian tok kapan lulus gitu loh Pak. Kita baru lulus itu kalau sudah beramal soleh, iman dan amal soleh. Artinya apa amal soleh itu? Kita harus 3T dan ATP. Jadi kalau sudah sadar Allah, kemudian 3T dan ATP, lulus. Wisuda. Wis sudah rampung. Terus menerus tapi ya kalau kemudian nggak amal soleh lagi ya kena batu lagi itu. Ya, dan ternyata konsep ATP ini dengan konsep manajemen yang disusun oleh para ahli itu nyambung. Kok ada kesamaan gitu. Cuma kalau manajemen itu kan memang targetnya duit, gitu, omset. Gitu. Tapi kalau kita ini pelayanan, kalau mereka bersaing dalam hal omset, kalau kita bersaing dalam hal pelayanan. Artinya bukan semakin banyak uang yang kita dapatkan itu semakin sukses, enggak. Kalau kita semakin banyak yang kita layani, semakin baik pelayanan kita, itu kita semakin sukses gitu. Ini kan suatu hal yang berbeda. Kalau misalnya kita itu tukang jahit, bulan ini bisa melayani jahitan 50 jahitan. Bulan depan ditingkatkan pelayanannya menjadi 70 jahitan. Artinya apa? Bisa melayani 70 orang. Bisa melayani 50 orang. Kemudian bulan depan bisa 70 orang, bulan depan bisa 80 orang. Wah ya nggak mampu no saya kalau melayani 80 jahitan dalam sebulan. Nah disitulah pentingnya satu pemahaman akan tanda-tanda. Tandanya apa? Nggak kuat kok jahit 70 jahitan misalnya dalam waktu 1 bulan. Yang rekrut orang lah, ngajari orang, atau beli mesin yang bisa jahit sendiri. Ada nggak mesin yang bisa jahit sendiri? Atau apalah gitu. Itu dipikirkan gitu. Bagaimana saya bisa melayani dengan waktu yang singkat dengan jumlah yang banyak. Nggak usah mikir omset, otomatis naik sendiri tuh omsetnya. Nah itu prinsip kita, yaitu peningkatan pelayanan. Ya samalah dengan saya misalnya di sini bersama teman-teman di sini di Padepokan, bagaimana dengan cara yang singkat, dengan biaya yang murah, tapi
pengajaran tentang kesadaran ini bisa menjangkau seluruh kawasan gitu, seluruh dunia lah, seluruh Indonesia gitu, dengan hanya menggunakan kuota dan handphone. Jadi dengan YouTube itu bisa menjangkau. Ini aja sudah ada berapa nih? 100 ya. Penontonnya 100. Coba kalau harus ke sini 100 orang. Nah, aku sing mikir mumet aku. Gitu. Menyelenggarakan acara kemarin tuh mikirnya sasi. Mikirnya sesasi gitu. Ya. Tapi kalau begini kan mikirnya cuma berapa tadi? 5 menit langsung share. Besok udah 1.000 orang. Besoknya udah 2.000 orang. Jadi kan waktunya singkat, tapi saya bisa melayani 2.000 orang. Saya bisa sharing pengalaman dengan 2.000 orang, Pak. Itu pelayanan yang saya tingkatkan. Ya, mungkin saya harus berpikir lagi bagaimana saya bisa melayani lebih dari 2.000 orang itu. Atau saya bisa melayani lebih dalam lagi dari yang sudah ada ini. Maka Bapak Ibu sesuai dengan judul yang saat ini saya angkat, yaitu tentang khalifah. Jadi wakilnya Allah itu ya, Allah itu suka kalau kita itu bisa melayani lebih banyak orang. Khalifah itu kan mewakili Allah. Seperti Presiden Jokowi menjadi wakilnya bangsa Indonesia untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Ya, itu seorang Presiden Jokowi ya melayani semaksimal mungkin. Melayani siapa? Amanahnya ya Ukraina dan Rusia. Sebisa mungkin dua negara itu bisa damai. Ya, maka mewakili bangsa Indonesia. Nah, kita ini masing-masing dari kita itu mewakili Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka semakin kuantitas dan kualitasnya itu meningkat, ya, maka Allah pun akan semakin mengacungkan jempol kepada kita, memberikan sebuah penghargaan. Nah, itulah Bapak Ibu, menjadi seorang khalifah, wakilnya Allah yang mengemban amanah. Kita dituntut yang pertama untuk siap menerima amanah apapun itu. Enggak ada istilah mengeluh. Siap, laksanakan. Ya, kayak tentara. Diperintah juragane ya siap. Kan nggak ada perintah, nggak ada tentara diperintah tidak mikir sih. Nanti dulu Dan, saya pikirnya Dan. Wah, tutuk mic isau ya. Keprok mixer ya. Nah, nggak bisa, harus siap. Setelah itu dia baru gimana caranya. Kita pun sama, harus ada kesediaan untuk menerima amanah yang benar. Yang kedua, kita harus peka di dalam membaca tanda. Tugas seorang khalifah itu sinyal-sinyal, tanda-tanda yang Allah berikan itu kita harus ngeh itu apa? Paham dengan perintah-perintahnya melalui tanda-tanda yang Allah berikan. Sebenarnya kita menjalankan amanah itu kita selalu dituntun sama Allah itu. Cuma kadang-kadang kita kurang peka. Jadi ada satu tanda yang Allah berikan kepada kita. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ketika kita siap menjalankan amanah itu, tuntunan Allah itu Allah berikan. Nah, tuntunan-tuntunan
yang berdasarkan tanda itulah yang harus kita jalankan. Ya, itulah tugas kita sebagai khalifah. Ya, memakmurkan alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Bisa memberikan manfaat terhadap alam semesta. Ya, makanya apa yang bisa kita berikan atau amanah apa yang bisa kita lakukan untuk alam semesta ini. Di dalam menjalankan amanah, jangan berpikir bahwa amanah yang besar itu manfaatnya besar atau sesuai apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita tidak berpikiran bahwa apa yang diamanahkan Allah itu ternyata bagi Allah itu besar gitu. Kita menganggap dakwah misalnya, dakwah mengajar di pondok pesantren atau di tempat-tempat penghafal Quran misalnya. Wah, satu hal yang besar, lebih besar daripada mereka yang misalnya membersihkan sampah. Belum tentu yang di pondok yang ngajar itu lebih tinggi daripada yang membersihkan sampah. Bisa jadi karena yang membersihkan sampah ini secara kualitas dan kuantitas itu amanah, itu dinilai lebih tinggi oleh Allah daripada seorang ustadz, seorang kiai yang di pondok tapi tidak amanah. Jadi yang dilihat Allah itu adalah ketakwaannya. Artinya apa? Seberapa takwanya itu berarti seberapa kualitas dan kuantitasnya itu dia berikan untuk menjalankan amanah. Kesungguhan. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan minder, aku yang ini enggak. Apakah camat dengan presiden itu mesti nilainya amanahnya lebih tinggi presiden di mata Allah? Ya belum tentu. Bisa jadi yang camat ini karena dia sungguh-sungguh amanah di dalam menjalankan sebagai camat. Dia kualitas dan kuantitasnya tinggi gitu. Ketakwanya tinggi, ya dinilai lebih tinggi daripada presiden. Nah, bisa jadi juga RT sama camat, bisa jadi RT ini dinilai lebih tinggi daripada camat. Jadi kita tidak melihat bahwa khalifah itu adalah kedudukan-kedudukan di dunia, enggak. Seberapa kita takwa, seberapa kita itu mampu menjalankan secara kuantitas dan kualitas. Itu yang dilihat Allah. Nah, ini memberikan satu kesempatan kepada kita, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kita terhadap objek amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, itulah Bapak Ibu, kita harus tahu amanah kita. Fokus saja pada amanah, nggak usah ngurusi amanah orang lain. Ya, tadi yang disampaikan Pak Hasim tadi. Kalau nggak punya amanah gimana Pak? Ya nggak usah nyari, nggak punya amanah nyari-nyari. Wong amanah itu jelas di depan mata, gitu. Selama kita hidup itu pasti kita ada amanah. Kalau kita masih tanya amanahnya apa, berarti kamu nggak peka dengan apa yang Allah amanahkan kepada dirimu saat ini. Saya amanahnya ya, apa yang ada di depan mata yang terlihat itu amanah. Kalau amanahnya di rumah ada alat cukur, kemudian datang orang minta cukur, ya situ amanahnya itu sungguh-sungguh aja. Nyukur itu digarap tenanan gitu loh maksudnya. Gitu. Ini ya ora terus siji-siji dipotong, harus suwe banget. Gitu Pak Mbak. Amanahnya apa amanahnya?
Kadang-kadang kita itu ya terlalu sibuk dengan hal yang tidak perlu kita pikirkan itu. Kita mikir bagaimana nyari duit, bagaimana mencari nafkah. Itu bikin capek pikiran, bikin stres. Golek duit, golek solusi hidup itu bikin stres. Itu urusannya Allah, nggak usah kita urusi. Gitu. Hidup itu harus ikhtiar, harus usaha. Anda ini ngeyel. Nggak perlu usaha. Fokus aja pada menjalankan amanah-amanah Allah. Saya ngulang konsep ini toh. Sebab apa? Ini sudah nempleknya itu nemplek kenceng gitu loh. Golek duit ku nemplek wis nek lem kastol apa lem malteku copot wangi ra karo-karuan. Bulan balen ujek golek duit meneh. Golek nafkah meneh. Golek katanya kita mau mencontoh para nabi. Ada nggak nabi yang cari duit? Coba. Nabi mana yang kisahnya itu mencari duit? Wes. Golek ono. Nabi Muhammad dagang. Apa beliau dagang itu cari duit? Enggak. Beliau diamanai dagangan. Betul nggak? Kemudian dari dagangan itu harganya sekian, dijual lebih tinggi sekian. Udah, dia nggak cari duit, nggak cari untung. Sewajarnya memang begitu. Jadi dia itu tidak cari duit karena diamanai barang untuk diminta dijualkan aja. Beliau itu kemudian berdagang. Khalifah kok golek duit itu kan rendah gitu loh Pak. Khalifatullah loh Pak. Coba wakilnya Allah. Misalnya saya ini orang kaya. Orang kaya, orang yang lomo. Lomo itu ngeinan gitu loh. Nyah-nyoh. Nyonyah itu. Nyah-nyoh. Memberian. Wis sugih ngeinan. Memberian, mudah memberi gitu. Kemudian saya minta tolong sama Pak Mul. Pak Mul, besok sound system di ini ya, dipegang. Gitu. Terus siap. Nah, Pak Mul kan mewakili saya untuk menjaga sistem ini agar nyaman didengar oleh. Ya pasti ya tak penuhi toh kebutuhannya. Apa Pak Mul? Baterai. Oh ya ini. Apa Pak Mul? Rokok, oh ini rokok. Nek rokok ora ya, aku ora nyarani rokok. Pak Mul, apa? Makan, ini makan. Pak Mul, ya, tak penuhi semua gitu loh Pak. Gak usah Pak Mul itu ngangen-ngangen duit. Sudah saya beri amanah itu sudah satu kebanggaan gitu. Lebih daripada duit itu sendiri. Saya menjadi khalifahnya Allah sebagai guru misalnya, yang tugasnya mengajar itu sudah sangat berarti bagi saya. Penghargaan yang sangat tinggi dari Allah untuk saya. Lebih dari uang yang saya dapatkan. Ngapain saya mikir uang? Saya itu sudah hidup, saya sudah nggak nyari duit lagi. Wah, kita sombong ya. Kita kemaki gitu. Tapi emang begitu, Pak. Loh Pak Pur, kenapa kok nggak nyari duit lagi? Karena kebutuhan duit saya sudah ditanggung oleh Allah. Loh kok gitu? Iya, karena saya menjalankan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajar, saya nguji mahasiswa. Nah, itu amanah yang saya jalankan.
Dan betul kok, ternyata rekening bank saya nambah terus per bulan kok. Kan nggak saya pikir kok bisa nambah. Itu kan namanya makomnya makom tajrid. Saya nggak cari uang, uang datang sendiri Pak. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai seorang khalifah. Wis ora usah mikir duit tuh. Nanti Allah bener. Yang penting amanah, tapi ya wis ora amanah, ora golek duit ya wis. Nah, wis ora ATP. Ya wis ora ATP, ora gelem golek duit. Nah, ya. Podo-podo ngono golek duit lah wis kono. Daripada ora bermanfaat sama sekali, mending golek duit. Hidupnya itu ya karena duit, jadi tidak bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah kalau dia bekerja itu lillah. Baik Bapak Ibu, mari kita luruskan niat kita, lurus kesadaran kita, lurus sikap kita, lurus perbuatan kita. Lurusnya kesadaran kita adalah di sadar Allah. Lurusnya sikap kita adalah di 3T, tasbih, tahmid, takbir, atau menerima syukur dan percaya pertolongan Allah. Dan lurusnya perbuatan kita yaitu menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama latih diri kita untuk lurus ihdinas siratal mustaqim, yaitu lurus untuk menghadap Allah, berjumpa dengan Allah melalui metode zikir nafas. Akan saya pandu dari Padepokan Patrap. Bapak Ibu yang ada di rumah di Padepokan silahkan duduk rileks, duduk santai, usahakan tenang dan tidak bergerak sama sekali sampai latihan selesai. Baik, mari saya pandu dari sini. Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan nanti di tengah-tengah saya akan berhenti dan Bapak Ibu silahkan melanjutkan dzikir nafasnya. Baik. Baik Bapak Ibu. Kita rilekskan, kita kendorkan seluruh otot. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita bersikap pasif. Baik. Mari kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu pasrahkan semua. Kemudian sadari nafasnya. Nafas naik, nafas turun. Sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar.
Kemudian terima nafasnya. Kemudian Bapak Ibu sadari Allah yang sedang menggerakkan nafas kita. Sadari Allah yang menggerakkan nafas, lalu kita panggil, kita sebut, nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Panggil, setiap nafas masuk, nafas keluar, Allah. Baik. Sekarang nafas masuk, kita sadar sedang mendekat ke Allah. Berjalan mendekat ke Allah. Nafas keluar, Allah, pasrah kepada Allah. Mendekat, pasrah. Mendekat, nafas masuk, pasrah, nafas keluar. Mendekat, kemudian pasrah, Allah. Mendekat ke Allah, ketika Allah pasrah, Allah. Pasrahkan semuanya. Kemudian lakukan nafi isbat, nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah.
Baik Bapak Ibu, pasrahkan semua sampai 0. Kemudian nafas masuk yang ada hanya Allah, dan nafas keluar yang adanya kekuatan Allah. Kemudian tenggelamkan jiwa kita dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan dilanjutkan zikir nafasnya pada level terakhir. Siaran akan saya akhiri.